Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, kembali dengan saya Yosi Girsang, redaktur Tagar TV. Dan kali ini kita akan membahas perkembangan dari Jiwasraya. Seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 yang lalu ada kejadian bahwa Jiwasraya itu dari hasil penyidikan BPK yaitu disebutkan terjadi potensi kerugian negara mencapai 16,8 triliun ya dari penyidikan yang dilakukan semenjak tahun 2008 hingga 2018, di mana kenapa ini bisa terjadi pada waktu itu ya melibatkan dari investasi yang dilakukan oleh manajemen Jiwasraya yang bekerjasama dengan beberapa manajer investasi, yang mana hasil dari investasi itu justru menyebabkan kerugian lah, kurang lebih seperti itu. Dan sudah ada pejabat dari OJK yang dijadikan tersangka, begitu juga dengan manajer investasi, dan sudah ada beberapa orang yang dijadikan terdakwa ya. Namun kita mungkin kali ini tidak membahas ke kasus tersebut. Jadi kita pada kesempatan ini akan membahas tentang perkembangan kinerja keuangan dari Jiwasraya di tahun 2020 yang lalu. Jadi di masa pandemi sendiri seperti apa sih pencapaian dari Jiwasraya itu sendiri. Nah, kita mulai dulu dari hal yang simple, tentunya bicara tentang pendapatan ya. Jadi PT Asuransi Jiwasraya Persero itu sepanjang tahun 2020 berhasil mencatatkan pendapatan sebesar 1,94 triliun. Dan angka ini sebenarnya turun ya dibandingkan tahun 2019, turun sekitar 9,76%, di mana di 2019 itu angkanya mencapai 2,15 triliun. Jadi dari 2,15 triliun turun menjadi 1,94 triliun. Kalau dari keterangan Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia Jiwasraya, Pak Mahelan, beliau mengatakan bahwa penurunan pendapatan ini itu digunakan untuk beberapa keperluan perusahaan ya, terutama katanya untuk pembayaran polis nasabah. Nah, kalau bicara aset ya, di akhir Desember, di 31 Desember 2020, aset dari Jiwasraya itu berada di posisi 15,72 triliun. Dan itu turun dibandingkan aset 2019 yang sebesar 18,1 triliun. Jadi turunnya kurang lebih 2,3 triliun ya. Dan yang paling bisa dibilang memprihatinkan lagi adalah selain asetnya turun, Jiwasraya juga mengalami defisit solvabilitas itu mencapai 48,5 triliun ya. Kalau Anda belum tahu apa itu solvabilitas, maka saya coba menjelaskan secara simpel, yaitu kemampuan dari perusahaan untuk menyelesaikan hutang-hutangnya atau pinjamannya dalam waktu setahun penuh. Jadi kalau misalkan defisit solvabilitas berarti ada kekurangan ketidakmampuan atau kekurangan dana untuk bisa menyelesaikan kewajibannya sebesar 48,5 triliun. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan menurunnya kinerja Jiwasraya dalam beberapa tahun terakhir itu sudah pasti dari hasil penyidikan dari BPK adalah imbas dari mismanagement ataupun fraud dan adanya sifatnya pemberian bunga yang tinggi di masa lampau. Jadi dampaknya kepada kondisi dari Jiwasraya yang sekarang gitu ya. Dan saat ini pun manajemen Jiwasraya yang baru itu bersama tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya itu tengah fokus untuk memindahkan polis dari Jiwasraya ke IFG Live, yang mana itu ditargetkan di bulan depan, di Mei 2021 itu bisa selesai dilakukan, yang mana itu sejalan dengan batas akhir
dari masa tugas tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya tadi. Dan sampai sejauh ini informasinya bahwa masih ada sekitar 20% dari pemegang polis yang belum bersedia untuk direstrukturisasi. Dan sampai akhir Maret di 2021 itu tercatat sekitar 87% atau sekitar 15.123 pemegang polis untuk kanal Banca Assurance itu telah menyetujui program restrukturisasi, dan sebanyak 71% atau 131.000 peserta dari korporasi juga telah menyetujui program tersebut. Sedangkan untuk pemegang polis retail yang bersedia untuk mengikuti restrukturisasi itu sebanyak 110.829 atau kira-kira 80%-an lah dari total nilai tunai dari polis yang retail, jadi yang dijual ke perorangan, ke customer yang perorangan. Nah, itu kurang lebih kondisi yang terjadi. Kemudian untuk bicara total utang perusahaan, ya, di dalam laporan 2020 ini utang dari Jiwasraya itu mencapai 54,36 triliun, dan angka ini meningkat tajam dibandingkan akhir 2019 yang hanya 17,04 triliun. Jadi kenaikannya sangat signifikan, lebih dari 30 triliun ya. Lebih dari 30 triliun kenaikannya dari 2019 untuk utang ke 2020. Nah, yang memberatkan itu apa? Kenapa akhirnya nilai utang bisa mencapai 54,36 triliun? Jadi ini termasuk liabilitas yang langsung berhubungan dengan aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang akan dikuasai untuk dijual atau dilepas, ya. Nah, sedangkan bicara tentang nilai investasi itu turun drastis, ya, yang mana pada akhir tahun 2019 itu angkanya 14,99 triliun, dan sekarang dan di 2020 yang lalu itu hanya mencapai 2,15 triliun. Jadi sangat signifikan sekali juga turun nilai investasi dari Jiwasraya. Dan sumber investasi saat ini pun itu hanya berasal dari deposito, itu sekitar 547 miliar, dan ada juga tanah dan bangunan senilai 1,6 triliun. Itu dia. Mungkin itu dulu yang bisa saya update kepada Anda mengenai kinerja dari Jiwasraya. Jadi secara umum, kalau Anda melihat pemaparan tadi saya, bahwa ya memang otomatis kesalahan mismanagement yang dilakukan dalam 10 tahun terakhir itu berdampak sangat buruk kepada kinerja perusahaan. Jadi Anda sudah dengar bagaimana posisi aset, posisi utang, posisi nilai investasi dari Jiwasraya yang itu justru bergerak ke arah yang negatif atau ke arah yang kurang bagus. Nah, semoga harapan kita bahwa teman-teman yang mungkin saat ini masih terutama investor retail yang mungkin saat ini sedang berusaha untuk memperoleh kepastian pengembalian dananya, itu bisa memperoleh keadilan yang paling tepat, paling pas untuk teman-teman semua. Itu dulu, terima kasih Tagarians, tetap bersama dengan kami Tagar TV untuk mendapatkan update-update berikutnya. Sampai ketemu kembali, salam investasi.